Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast komunikasi dan kali ini saya sudah kedatangan tamu istimewa yaitu Pak Bekti. Pak Bekti ini adalah dekan di UPN Jakarta. Ya, selain sebagai dekan, sebagai apa lagi, Pak? Kebetulan saya diberi amanah sebagai Ketua Umum Aspikom ya, Sebagai periode Ketua 2022-2025. 22 sampai 2025. Ya. Kita bakal membahas sedikit tentang perkembangan ilmu komunikasi di masa depan nih, Pak Bekti. Menurut Pak Bekti, bagaimana sih perkembangan teknologi informasi ini mempengaruhi ilmu komunikasi saat ini, Pak Bekti? Oke, kalau kita bicara perkembangan teknologi ya, khususnya telekomunikasi dan informasi, tidak bisa dipisahkan dari komunikasi itu sendiri, perkembangan rumpun ilmu komunikasi. Dunianya memang sekarang menuntut perubahan itu berdasarkan teknologi itu. Jadi kalau kita justru prodi-prodi ilmu komunikasi ya nggak update dengan perkembangan teknologi, dia akan ketinggalan zaman. Dunia kerja sekarang itu membutuhkan updating yang cepat buat para lulusan kampus-kampus untuk bisa mereka kompatibel dengan kebutuhan dunia kerja yang berbasis teknologi. Dulu kita kerja itu harus di kantor, ya kan? Work from home, from office gitu. Sekarang berubah kan. Kemarin ketika pandemi, kemudian kita bekerja di rumah, WFH. Sekarang sudah berubah lagi trennya, misalnya menjadi work from anywhere. Artinya kita bisa bekerja dimanapun. Tuntutan itu mau tidak mau akan bikin kita untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Dan mau tidak mau, semua sivitas akademika akan menuju ke sana, akan menguasai itu. Karena kalau tidak, sekali lagi, ketika kemudian imbasnya ya lulusan kita tidak bisa diterima dalam dunia kerja, maka citra atau nilai atau akseptasi lembaga kita bahwa kita akan jatuh. Efeknya apa? Kampus kita menjadi semakin tidak menarik. Artinya secara kebutuhan dunia kerja, akreditasi dan sebagainya butuhkan itu perkembangan penguasaan teknologi komunikasi dan informasi. Di banyak kampus di luar negeri itu sekarang tuntutannya bahkan perkembangan teknologinya sudah demikian rupa. Kita mungkin baru 2-3 tahun atau bahkan 5 tahun ini kenal istilah cyber public relation misalnya, atau digital communication. Tapi itu sebenarnya sudah terjadi sekian tahun yang lalu. Kita saja yang mungkin baru mengupdate. Jangan salah bahwa di Indonesia, khususnya ada sebuah kampus di Nusa Tenggara Timur ya, kampusnya, dia langsung menyebut peminatan mata kuliah public relation-nya adalah cyber public relation. Artinya kebutuhan tentang dunia digital, penguasaan teknologi, dunia cyber itu menjadi sesuatu yang sudah sampai sebenarnya bahkan di wilayah-wilayah katakan wilayah pelosok begitu di Indonesia. Dan itu menjadi sebuah tantangan buat kita kalau kemudian perkembangan ini tidak kita update dalam kurikulum, dalam pelajaran atau kompetensi yang dimiliki oleh para dosen. Akan menjadi masalah besar. Artinya pemanfaatan dari media sosial itu juga sangat berarti ya Pak ya untuk perkembangan media sosial jelas satu bagian dari munculnya perkembangan teknologi dan komunikasi dan informasi. Meskipun sebenarnya nggak cuma media sosial, ya kan? Kita bisa melihat banyak hal yang kita bisa dapatkan sekarang itu adanya di internet. Dan perkembangan itu misalnya kaitannya dengan artificial intelligence AI. Ya, paling terbaru. Kalau kemudian itu tidak kita update kan, nanti kita akan memberikan bekal-bekal yang akhirnya ngambang kepada mahasiswa kita. Muncul kemarin kan tentang news anchor dari robot, ya kan? Nah sekarang anak-anak kita yang cantik, yang menarik, yang kompeten, luar biasa hebat kita ajar dan sebagainya, tiba-tiba nanti bersaing dengan itu. Nah, bagaimana kemudian kita menyiasati langkah apa yang kita siapkan supaya anak-anak kita bisa berkompetisi dengan robot-robot model begini? Ini tantangan buat kita. Sehingga pemahaman tentang teknologi, karena bagaimanapun manusia harus jauh lebih unggul daripada teknologi. Kita tetap menggunakan prinsip the man behind the gun. Kalau kemudian orangnya memang kompeten, ya kan, layak, punya nilai tinggi, pasti dia akan mengatasi tantangan soal-soal teknologi yang itu diciptakan oleh manusia. Nah, tergantung bagaimana kemudian kita mewujudkan itu. Itu diskusinya menarik ya, panjang tentang itu. Tantangannya menjadi berat, apalagi kita ini ada di pusat ibu kota. Betul. Ya, tantangannya harus lebih kita selesaikan dulu sebelum kemudian itu munculkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan alumni. Begitu. Baik.
ilmu komunikasi ini kan sebagai bekal ya nantinya untuk para mahasiswa yang nanti akan mengarungi profesi komunikasi masing-masing. Dan tentunya ilmu komunikasi juga harus dapat mengatasi isu-isu di masyarakat atau di sosial ini. Kan sekarang itu susah banget untuk mengcounter ya Pak ya, bagaimana mengcounter berita-berita atau isu-isu miring yang terkadang itu dicerna mentah-mentah oleh masyarakat. Nah, peran dari ilmu komunikasi ini untuk isu-isu, untuk mengcounter isu-isu di masyarakat ini seperti apa Pak? Sebenarnya begini, ada pendapat yang kita bisa dengan rujukan ya, tentang kaitannya dengan komunikasi dan perubahan sosial. Menariknya, dulu kita di zaman media massa, khususnya yang konvensional itu demikian kuat, dulu menyebut bahwa media komunikasi atau komunikasi sendiri, karena ada yang menyatakan komunikasi ya sama dengan media, kayak McLuhan dia menyebut misalnya. Dia menyebutkan media massa atau komunikasi sangat superpower, dia bisa mengaruhi audiens. Pendapat itu kemudian berubah, bahwa tidak ada kaitan antara komunikasi dan perubahan sosial. Komunikasi berjalan, perubahan berjalan. Bahkan ada yang terakhir mengatakan komunikasi dan perubahan tidak saling berhubungan, karena ada juga perubahan yang tidak dibutuhkan oleh komunikasi, oleh media dan sebagainya. Perubahan itu kemudian muncul tidak pada TV atau media-media massa yang konvensional tadi, berubah menjadi media-media digital, kan, cyber, online, internet dan sebagainya. Yang ternyata itu muaranya sekarang langsung pada personal. Orang buka gadgetnya, dia langsung tahu isi informasi. Nggak perlu harus nyari channel di media televisi atau media itu. Sehingga mereka akhirnya melakukan konvergensi kan. Harus berubah dari yang konvensional kemudian menjadi yang online begitu. Dan itu tuntutan kebutuhan kita sekarang. Nah, kaitannya dengan tadi, pengaruh kemudian terhadap seperti apa? Perubahan komunikasi terhadap perubahan perilaku yang ada di masyarakat kita. Ya ini tuntutan kita sekarang. Lihat betapa kemudian media cetak mulai ditinggalkan. Sudah nggak laku lagi. Orang jualan koran yang dulu itu, misalnya stok koran nasional tuh, kalau perlu dibagi gratis, bisa terjadi. Kenapa? Iklannya banyak. Bangga mereka kan iklannya banyak. Sekarang cari-cari orang langganan e-jurnal lah kita sebut ya. Bukan e-jurnal, e-magazine atau e-newspaper gitu. Dimunculkan di email-email yang sebenarnya personal marketing salesnya. Nah, pada posisi yang seperti ini, mau tidak mau kita harus kita bisa mencermati dengan perubahan, bahwa perubahan itu dimunculkan. Apakah kemudian gadget ini yang jauh lebih penting atau isi informasi itu yang jauh lebih penting? Gitu. Repotnya lagi, Indonesia ini terkenal nilai literasi digitalnya rendah. Klasifikasi kita itu rendah. Semua orang tinggal bisa mengakses tanpa tahu legalitasnya, sumbernya, validitas data dan sebagainya. Akhirnya kita bercampur, tumpang tindih, informasi ke sana, informasi ke sini, yang akhirnya tidak ada proses literasi, dan akhirnya informasi itu tersebar begitu saja tanpa memahami apa nilai lebih. Sehingga dengan kondisi yang begitu, kita sebagai pelaku ini harus punya semacam saya katakan harus kita menjadi bumper sendiri, punya aturan main sendiri. Bagaimana kemudian kita bisa menyebarkan informasi, tapi itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahwa komunikasi dibutuhkan bukan untuk justru menyebarkan informasi yang sesat atau yang melakukan penyimpangan perilakuan akibat komunikasi. Komunikasi harus mampu memilih dan memilah apa informasi kemudian itu perlu diberikan kepada masyarakat, atau mana yang kemudian itu hanya pada kelompok tertentu, gitu, segmented tertentu. Ini yang ditantangan buat kita, Mas. Jadi kalau kita bicara bahwa rumpun komunikasi apakah punya pengaruh terhadap perkembangan itu, rumpun komunikasi pun terkena dampaknya. Gitu. Tapi dampak itu kemudian harus disikapi karena itu sudah menjadi kondisi yang memang sedang dihadapi oleh global. Gitu. Semua orang membutuhkan itu. Kalau kemudian kita bicara bahwa dulu media komunikasi demikian superpower, nyatanya sekarang media komunikasi ya tergantung penggunanya. Tergantung penggunanya. Kalau penggunanya kemudian dia orang yang literate, nah itu akan lebih safe memilih dan memilah informasi. Kalau yang terjadi penggunanya nggak literate, maka kemudian dampak-dampak negatif tentang teknologi informasi demikian akan menjadi semakin masif. Baik Pak, kita lanjut ke industri tentang profesi komunikasi gitu Pak. Ya. Kan artinya profesi komunikasi ini kan nggak akan mati ke depannya. Semoga.
Kalau misalkan kita tilik dari kebutuhan politik, kebutuhan tentang public relation, itu kan di Indonesia kan selalu ramai itu Pak. Betul. Selalu membutuhkan pakar-pakar komunikasi untuk bisa menyampaikan sebuah entah itu campaign, entah itu program dari baca pres atau program-program dari kementerian lain menurut Bapak nih. Tapi ada tapinya nih Pak. Tren anak-anak zaman sekarang ini kan kalau misalkan kita bilang cerdas nggak? Cerdas. Pinter nggak? Pinter. Tapi menurut Bapak attitude-nya anak-anak zaman sekarang itu gimana Pak? Oke. Sebenarnya begini nih Mas, kita harus baca data November 2022. Yang itu bikin kita di Aspikom itu agak shock. Karena jelas di situ disebut ada 2 prodi yang alumninya ketika ditanya menyesal nggak kuliah di tempat itu, di prodi yang dia kuliah itu, mereka mengatakan menyesal. Dari 10 prodi itu ternyata nomor 1 jurnalistik loh. Nomor 4 ilmu komunikasi. Kan kemudian ada deskripsinya tuh, ada penjelasannya. Karena apa? Dunia yang mereka masuk itu sekarang dunia yang susah untuk dibersaing gitu saja. Masuk dalam dunia itu. Komunikasi yang mereka masuk itulah komunikasi yang tadi, yang tidak memiliki skill tertentu yang harus siap untuk bersaing dalam dunia kerja. Artinya sangat menggunakan pemahaman konseptual komunikasi masa lalu yang nggak update dengan teknologi dan perubahan tadi. Sehingga ketika tanya apakah komunikasi dibutuhkan, komunikasi di mana-mana itu kan ada. Dari hal yang paling sederhana, bahkan kita diam saja, itu kan bagian dari komunikasi nonverbal kita. Tidak ingin merespon orang lain misalnya, itu kan bagian dari komunikasi bahwa kita tidak mau diganggu. Tapi kan yang dimaksudkan bukan orang-orang yang begitu loh, yang dia tampil, kemudian dia manage media, memprediksi sebuah isi pesan, yang itu dibutuhkan oleh orang. Dan itu laku pada skill-skill tertentu, pada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Misalnya, menjadi seorang manajer kampanye, atau malah sekarang ahli big data, membaca data target tertentu nih di sebuah wilayah, apa yang sedang ramai dibicarakan, sehingga misalnya untuk kebutuhan politik, kampanye misalnya, momen itu yang dibacakan, itu yang akan disinggung, kan begitu. Persoalannya adalah berapa banyak kemudian kampus yang memproduksi ya, saya katakan, menghasilkan lulusan yang kompatibel dengan dunia itu. Jadi disinilah pentingnya uniqueness, gitu saya katakan ya, diferensi terhadap prodi-prodi yang setara, yang terkait, yang ujungnya kemudian mereka merasa bangga, puas untuk belajar di situ. Karena komunikasi ini nggak bisa digeneralisir. Kita mas contoh kasus ya, dalam sisi konsep dan teori. Belajar misalnya contoh kasus komunikasi keluarga, itu paling hanya 1 mata kuliah ya untuk program sarjana. Tapi ternyata di Amerika komunikasi keluarga ini jadi suatu prodi, program studi sendiri. Apa sih menariknya? Kedalaman materi seperti apa tentang komunikasi keluarga? Ternyata itu efeknya banyak. Bagaimana kemudian keharmonisan sebuah keluarga dipengaruhi oleh komunikasi di antara para pelakunya. Kenapa? Efek dampak yang terjadi ketika keluarga yang disharmoni, mereka ternyata cenderung untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan atau kerawanan-kerawanan tertentu dalam perilaku bersosial. Sehingga kemudian dibutuhkanlah orang yang memahami komunikasi keluarga dengan bagus, harapannya kan begitu. Nah di kita, yang seperti ini kan masih belum laku. Maunya adalah pada skill tadi misalnya, kita harus bisa menjadi media analis misalnya, kemudian jadi konten kreator, misalnya jadi YouTuber gitu. Kalau perlu jadi selebgram gitu. Hal yang kita anggap itu shortcut untuk bisa terkenal, menghasilkan sesuatu, tapi dari nilai rasa dan kemanfaatannya mungkin terbatas. Indonesia ini kan lucu ya Mas, saya katakan. Ya kan? Orang hanya dengan mengatakan bercanda laris, ya kan? Apa gimmick-gimmick tertentu yang itu ternyata diminati gitu. Tapi hal yang punya nilai plus gitu kan, punya nilai kemanfaatan itu kan cenderung untuk ditinggal. Tapi mau tidak mau kebutuhan pasar kayak begitu. Nah, sekarang bagaimana orang komunikasi bisa menyikapi si pesan itu menjadi yang viral karena memang nilai populernya tinggi, tapi juga punya nilai kemanfaatan buat masyarakat. Menyatukan itu ternyata tidak gampang. Nggak gampang. Dunia public relation sekarang. Orang taunya kalau dia punya skill public relation, dia bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, kalau perlu perusahaan-perusahaan asing, mungkin nasional dan sebagainya. Tapi bagaimana dunia public relation atau konsep kompetensi public relation itu dihubungkan ketika dia menjadi seorang personal. Bagaimana berkomunikasi dengan baik, penampilannya yang menarik, performanya yang menarik, sehingga orang itu respect dengan dia. Orang bisa berempati, bukan orang yang asosial. Ini kan persoalan-persoalan yang muncul
karena tidak sekedar dia lulus menjadi salah satu komponen dalam mesin dunia industri harus. Tapi orang komunikasi ini bisa tampil dalam segala kebutuhan lingkup kerjanya atau dunianya yang kemudian dia memang memberikan kontribusi positif. Nah ini mungkin sudut pandangnya agak berbeda ya. Karena sekarang orang harus punya skill, harus punya kemampuan ini. Bahkan kalau kita bicara tentang MBKM kan, kita jangan hanya renang di satu kolam renang dengan satu gaya. Kalau perlu renang di lautan dengan segala gaya, gitu. Mau gayanya kayak batu apung, gayanya batu besi, pokoknya ya tenggelam dulu nggak apa nanti yang bisa sampai di lokasi. Tapi kan nggak segampang itu berproses menuju itu. Bagaimana kemudian kita menyusun nggak cuma kurikulum, pembelajaran, tapi juga luaran pembelajaran kita, mahasiswa itu siap dimanapun. Karena memang komunikasi mas, kita harus fair, kita harus jujur. Tidak hanya menjadi lulusan yang siap bekerja di bidang-bidang komunikasi. Akan terbatas dunia itu. Tapi banyak sekali yang kemudian mereka menjadi pegawai bank, manajer humas hotel misalnya. Ya kan, apa-apa yang berhubungan langsung dengan orang. Skill itu mungkin nggak banyak dibutuhkan kalau dunia kerja yang memang jauh lebih sempit. Tapi kemampuan beradaptasi dan berubah mindset dan kemampuan untuk bisa beradaptasi melakukan perubahan terhadap dunia kerja yang dia inginkan, soft skill ini yang harganya harus ditekankan oleh kampus-kampus kepada alumninya, kepada mahasiswa. Jadi kalau hanya sekedar bicara jurnalistik itu gampang, sekedar bicara tentang public relation itu gampang, sekedar bicara tentang periklanan gampang, konsep teorinya banyak, bisa dipelajari di mana-mana. Tapi bagaimana kemudian menjadi seorang pelaku komunikasi yang dia bisa inline ya, atau dibutuhkan di semua lapisan, karena kita nggak punya tempat-tempat khusus ya. Komunikasi kan ada di mana-mana gitu. Itu kita bisa, oh pasti bisa, oh ini bisa, oh ini bisa. Itu kan menarik. Nah keluasan itu, generalisir itu tidak mengalahkan spesialis gitu. Kemampuan spesialis tetap penting gitu, karena ada saatnya spesialis itu dibutuhkan kan, karena nggak ada nih yang bisa foto, itu ada anak komunikasi, berarti kemampuan utama dasarnya harus kuasai. Tapi ada kemampuan-kemampuan sekunder yang dia bisa melawan atau menjawab generalisir tadi. Pegawai bank, oke. Sales, oke, gitu kira-kira. Menjadi jurkam, oke, misalnya begitu. Media analis, oke, begitu. Konten kreator, oke, gitu. Nggak harus jadi artisnya. Tapi bagaimana idenya itu kemudian dimunculkan. Nah, saya melihat di banyak negara perkembangan tentang kemampuan anak untuk bisa tune in terhadap segala kebutuhan dunia kerja di sekelilingnya itu sepertinya kok sedang menjadi booming. Menjadi booming, bukan yang spesialis. Karena spesialis justru menyempitkan peluang dia untuk masuk dunia kerja yang jauh lebih lebar seperti Indonesia. Bahwa kita ngerti tentang fotografi wajib. Kita ngerti misalnya bikin film, ya itu pemahaman pembelajaran kan, produksi film. Oke. Bikin press release untuk yang lulusan public relation, ya wajib. Tapi ternyata ada hal lain yang saya katakan sebagai kompetensi sekunder yang ketika dibutuhkan, oh anak kita bisa nyambung, bisa masuk nih. Saya tadi katakan ya, di seminar tadi misalnya ada alumni tempat saya biasa aja gitu. Cuma anaknya asik itu karena dia gampang gaul dengan siapapun. Kelebihannya satu, bahasa asingnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Jadi dia terkerja bukan di tempat-tempat seperti temannya bersaing jadi PNS, bersaing di perusahaan perbankan gitu, BUMN enggak. Dia langsung apply ke perusahaan internasional, ke Google. Gitu. Dan ternyata dites dan macam-macam, dia diterima. Katanya orang seperti ini yang kami butuhkan. Ya. Orang yang kreatif, inovatif, punya ide, punya celah begitu. Dia ramah, bisa berkomunikasi kerjasama dengan orang lain, nggak punya hal lain yang spesifik gitu, dia harus arti apa enggak. Tapi ternyata itu di beberapa perusahaan besar lebih dibutuhkan. Tetap jadi dasarnya dengan betul komunikasi. Betul, komunikasi jadi jauh lebih tidak spesialis, tapi lebih generalis. Tapi ini yang menarik juga. Saya ketemu dengan ketua Dewan Redaksinya Republika. Sekarang beliau Irfan Junaidi ya, jadi direktur Antara. Yang menarik ketika saya tanya, dong, terima dong mahasiswa aku magang di tempatmu. Atau diterimalah lulusan alumni itu biar jadi wartawan tempatmu. Dia bilang begini, ini kenapa saya punya pendapat spesialis jadi gak kurang-kurang penting ya. Bisa jadi pendapat saya salah, tapi ini kan karena berdasarkan data, ya, berdasarkan cerita dan sebagainya. Yang menarik,
Dia bilang begini, aku kalau butuh wartawan lingkungan, aku nggak terima tuh mahasiswa dari komunikasi. Dia nggak ngerti apa-apa tentang komunikasi. Aku butuh tentang editor ekonomi gitu. Aku ambil from bisnis yang makro maupun yang mikro, PMKM dan sebagainya. Aku ambil tuh mahasiswa dari ekonomi aja. Kenapa? Dia punya skill kemampuan dasar yang dia punya. Tapi itu generalnya wajib dia fundamentalnya. Sekundernya aku bisa ajari dia cara nulis yang bagus menjadi seorang jurnalis dalam waktu 2-3 bulan. Anak komunikasi, jurnalistik itu, dia bisa nulis, tapi nggak ada yang ditulis. Karena kosong isinya tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Dia nulisnya bagus, tapi skill tambahannya itu jadi kurang. Dia nggak ngerti tentang lingkungan, isu-isu lingkungan, ekonomi, evaluasi dan sebagainya. Ngapain? Kan saya justru butuh editor yang spek ahli di bidang. Itulah kenapa sekarang ada MBKM. Ya, MBKM kan kurikulumnya bisa diterapkan di kampus, bisa juga di luar. Dan di MBKM ini kan mahasiswa sudah mempunyai kebebasan untuk cross faculty. Ya, artinya anak komunikasi, anak broadcast bisa belajar beberapa mata kuliah, baik itu di FE, baik itu di FISIP, baik itu di fakultas yang lainnya. Betul. Kalau perlu malah di luar kampus. Yes, itulah yang mengakomodir para mahasiswa untuk ya inilah teman-teman diberikan kebebasan untuk memilih ilmu yang seperti apa yang ingin teman-teman pelajari agar supayanya pada saat mereka sudah berkecimpung di industri media atau industri apapun, dia akan menguasai semuanya. Betul. Gitu. Meskipun Mas, jangan sampai ketika dia berada di luar, kompetensi utamanya jadi hilang. Oh ya. Jadi kompetensi utama yang ada di kampus pegang dulu, tetap kompetensi utama. Kompetensi dasar tadi yang saya katakan, generalisirnya. Nanti spesialisnya nambah dengan yang lain. Kalau yang terjadi sekarang yang penting magang dimanapun, tapi komunikasinya lupa. Lebih repot lagi, dosennya kebingungan melakukan konversi. Ya kan, ini konversi apa? Ya, memang menteri itu dibuka mata, tutup semuanya. Pokoknya gaya renangnya mau gaya apa saja terserah. Konversi itu kan hanya penyebutan mata kuliah, gitu kan? Benar. Tapi ketambahan lian bahwa ternyata dia punya. Ya dulu saya pertama kali agak tersok juga ya, agak shock juga. Agak kaget dalam pengertian begini. Ini masuk komunikasi, ngambil dia waktu itu pertukaran permata ya, mahasiswa permata itu yang dia belajar dimanapun gitu. Ternyata yang diambil PAUD, program studi PAUD. Dari mana kita anak komunikasi sekarang berbicara tentang periklanan misalnya kan, desain grafik dan sebagainya, materi waktu itu tiba-tiba harus diganti dengan dia harus belajar ngajarin anak-anak PAUD. Kan konversinya pasti nggak ketemu, tapi bahwa kemampuan dia untuk mempelajari tentang dunia PAUD ternyata bisa diupdate di komunikasi. Dan itu menariknya karena komunikasi pun ada di mana-mana. Ternyata ngajarin anak PAUD itu gak gampang loh Pak. Oh itu, ya kan? Butuh pendekatan sendiri. Nah, itu kan bagian dari skill komunikasi antar personal. Jadi jangan sampai, maksud saya gini, jangan sampai mereka keluar, tapi konsep dasar fundamental utama komunikasinya gak dikuasai dulu. Repotnya lagi kalau kayak begitu, banyak perusahaan yang kemudian merasa kecewa gitu kan. Kemarin saya datangi tuh dari satu perusahaan di bawah ICPR ya, dia asosiasinya Public Relation Dunia di chapter Indonesia. Yang menarik ternyata dibilang gini, kami terus terang kalau menerima mahasiswa magang atau yang baru kerja fresh graduate itu rasanya kok berat ya Pak. Kenapa begitu? Kenapa kok berat? Ya karena dia tahu konsepnya, itu pernah diajari di kampus di kelas, tapi nggak tahu cara prakteknya. Skill keterampilan yang kemudian bisa diimplementasikan itu lemah. Bisa nggak sih kemudian? Nah, menuntutlah ke kita, ke Aspikom. Aspikom membenahi kurikulum yang sifatnya lebih banyak implied gitu, ada aplikasinya. Nah itu kan tantangannya kan nggak semua teman-teman menyadari itu. Kami paling hanya mensosialisasikan. Tapi bagaimana kemudian prodi-prodi melakukan perubahan, ya. Itu kan nggak gampang Mas. Nggak gampang. Tapi bahwa mahasiswa harus memahami itu, iya. Itu penting. Jadi tolong itu harus juga disampaikan, dimasifkan ke teman-teman. Biar terbuka kurikulum kita tuh nggak kurikulum saat kita dulu kuliah. Itu ketinggalan zaman 10, 15 tahun, 20 tahun yang lalu saat kita jadi kuliah gitu kan. Sekarang apa kurikulum terbaik? Kurikulum yang terbaik adalah kurikulum yang satu, update dengan perubahan dan perkembangan zaman, teknologi komunikasi, perkembangan pengetahuan yang terbaru, dan updating dengan dunia kerja. Setuju Pak. Jadi kalau secara package ini
secara perkembangannya apakah MBKM ini masih menjadi sesuatu yang seksi atau belum Pak menurut Pak Bekti? Seksi iya, karena duitnya banyak. Ada tuh, kami di 2 kampus ini yang saya ada ya, Unsur dapat hibah itu dari PKKMB, MBKM dulu. Kami nggak punya lab public relation, nggak punya smart classroom waktu itu. Gara-gara dapat hibah, kami bisa punya 2 itu. Contoh, keuntungan kan. Jadi kelas sekarang itu nggak perlu pakai laptop dan sebagainya, karena semuanya udah taruh di cloud. Jadi kita gak ngajar, tinggal dibuka alamat kita gitu, ya, drive kita, terus langsung aja materi dari situ. Jadi nyaman, nggak perlu bawa apa-apa lagi. Nah, di di kampus Jakarta ini itu dapat hibah juga, walaupun besarannya kalah ya dengan yang di tempat saya di Purwokerto itu. Apa yang menarik dari mereka? Dia bisa beli alat-alat, yang itu digunakan untuk praktikum mahasiswa. Artinya bahwa MBKM itu seksi, iyalah begitu. Ini kan tema sentralnya Menteri, mudah-mudahan berlanjut ya. Walaupun di Permen 4 nomor 53 kemarin masih berlanjut kata Menteri ya. Tapi persoalannya apakah kemudian akan jadi menteri lagi atau tidak itu kan urusan lain ya. Tapi bahwa ide kita harus punya spesialis di luar generalis itu juga penting. Nah, tambahan-tambahan generasi yang nggak dimiliki orang lain akan menjadi nilai plus lulusan kita untuk nanti misalnya bergabung dalam dunia kerja yang ternyata dibutuhkannya kayak begini nih. Oh ini harus renang gayanya punggung. Tapi ternyata ada perusahaan yang dibutuhkan bukan gaya punggung, bukan gaya kupu-kupu, bukan gaya renang bebas, tapi ternyata gaya renang ngapung, misalnya. Adanya cuma di situ kan, misalnya. Ternyata ngapung itu ada alumni kita yang pernah magang di situ misalnya. Hanya dia punya nilai plus. Memang kita tidak bisa bikin semuanya sama kan. Generalisir itu, tapi fundamentalnya iya sama. Tapi spesialis itu masing-masing dibutuhkan dengan kebutuhan. Mahasiswanya oke, sampasnya oke, budayanya oke, begitu. Kan dibutuhkan juga akhirnya jejaring kerjasama. Ya kan, kalau kampus nggak melakukan kerjasama dengan tempat-tempat mitranya, ya selesailah. Mau megang di mana anak-anak itu, gitu kan? Itu contoh. Bahkan sekarang istilahnya sekarang MBKM aja ada MBKM internasional, Mas. Ketika dibutuhkan kata-kata internasional, kompetensi pemahaman bahasa asingnya, anak-anak kita harus mumpuni. Nah, itu yang menjadi masalah karena sejauh ini kan nggak semua mahasiswa yang kita distribusikan memiliki pemahaman yang sama. Betul. Walaupun sudah melewati proses seleksi yang sedemikian rupa, tetap saja selalu ada 1, 2, 3 mahasiswa yang saat kita distribusikan di sebuah tempat selalu ada. Nggak apa-apa, Mas. Nggak jadi masalah. Nggak masalah. Dalam dunia statistik kan ada istilah pencilan ya. Nggak semuanya sama data itu. Pasti ada yang menyimpang. Tapi yang menyimpang itu tidak selalu buruk loh. Itu bisa menjadi ukuran kita. Oh ternyata ada hal lain yang ternyata belum kita sentuh. Jadi pencilan itu bukan suatu yang saya katakan dalam tanda kutip selalu buruk, itu menjadi aib buat kita. Enggak. Bahwa nggak semua mahasiswa komunikasi bisa bikin film yang bagus ya nggak apa-apa. Tapi pasti dia punya nilai plus yang lain. Itu sih. Harus mempunyai nilai plus yang lain. Ya. Nggak bisa disamakan. Artinya ada, kalau misalkan nggak bisa jadi yang nomor 1, gimana jadi yang berbeda. Betul. Bahwa dia pemahaman konseptual, fundamentalnya tadi, generalisirnya komunikasi, dia paham. Cukup. Spesialisnya apa yang dia punya. Dan itu nggak bisa disamakan ke semua orang. Ada passion di situ, Mas. Dan saya juga sepakat dengan aturan Permendikbud nomor 53 2023 itu. Kenapa? Nggak ada kewajiban mahasiswa sarjana yang harus menulis tugas akhirnya skripsi. Nah, karena saya tahu betul banyak mahasiswa itu ketika nulis bisa 30 halaman tuh udah keringet dingin dia. Serius begitu. Tapi anak yang kayak begini suruh bikin film keren. Karena passionnya di situ. Artinya kita harus menghargai passion dan kompetensi mahasiswa. Kita yang harus mengubah sudut pandang. Oh dulu kan enggak, semuanya skripsi. Akhirnya begitu dibantai stres Mas. Karena dibantai di ujian nggak bisa jawab. Tapi kalau sekarang enggak, yang dihasil karyakan itu yang bisa itu sudah dilakukan di banyak kampus sebenarnya. Kalau aturan itu dibikin resmi secara nasional kan, karena ada dorongan supaya tidak semuanya sama. Artinya tadi spesialis itu menjadi nilai tambahan, nilai plus buat mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Bekti. Baik. Sessionnya di podcast komunikasi ini mungkin nanti kita bisa sharing-sharing bareng siap. di lain kesempatan.
Baik, pemirsa, terima kasih untuk yang sudah mengikuti podcast komunikasi kita di hari ini. Kita ketemu lagi di program yang sama, di jam yang sama. Terima kasih Pak Bekti. Siap, Sukses Mas. selalu untuk Sama-sama. PN, untuk Asdikom juga. Siap, terima kasih. Kita jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.